Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, kawan-kawan semua yang sedang menonton video ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pembuatan video learning journal saya yang keempat kali ini, saya masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan materi atau meresum kembali untuk tugas daripada video learning journal kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pertemuan kemarin pada hari Selasa, kelompok 2 pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu langsung oleh Dr. Adi Kusuma MSI, pada judul makalah yang sudah dibuat oleh kelompok 2, yaitu kelompok saya sendiri tentunya, Bapak dan kawan-kawan semua, yang berjudul mengenai dari peliputan hingga ke penulisan menciptakan berita dan artikel yang efektif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari judul ini seperti yang kita ketahui, yang dimana judul ini tuh membahas mengenai teknik daripada penulisan, daripada peliputan hingga penulisan. Yang selain daripada itu, isi daripada hal-hal yang sudah dibahas yaitu mengenai apa saja teknik penulisan, apa saja teknik peliputan, bagaimana caranya, apa saja jenis-jenisnya, bagaimana cara kita meliput. Itu yang pada pertemuan kemarin yang dibahas oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2. Tentunya yang hari ini pada pembuatan video learning journal kali ini, learning journal yang keempat kali ini, saya akan membahas lebih dalam atau merisum apa yang sudah saya pahami atau yang sudah saya dengar. Nah, teman-teman, tanpa panjang lebar mengenai cara peliputan, atau kita membahas dari yang awal-awal dulu aja kali ya, mengenai definisi peliputan berita. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, peliputan berita itu adalah bagaimana seorang jurnalis itu meliput apa yang seharusnya ia liput mengenai berita atau informasi-informasi yang dia dapat. Kemudian ia representasikan kembali kepada pihak yang ada di kantor ataupun ruang proyeksi tersebut. Nah, itu adalah sebagian daripada definisi peliputan berita. Nah, mengenai teknik peliputan berita, teman-teman, ada beberapa cara mengenai teknik peliputan berita sendiri. Seperti yang sudah dibahas oleh teman saya mengenai teknik peliputan ini, yaitu ada 3 cara. Yang pertama yaitu reportase. Yang dimana reportase ini adalah kita mereport hal-hal yang ada di dalam kejadian tersebut atau yang ada di TKP tersebut, mengenai apa saja yang ada pada kejadian perkara, kemudian siapa yang menjadi perkara. Ini adalah reportan yang mengandung unsur 5W1H, teman-teman. Nah, kemudian selain report itu ada apa aja? Ada apa lagi? Nah, selain report itu ada wawancara. Nah, masih berkaitan dengan reportase yang tadi, teman-teman, yang mengenai unsur 5W1H. Kita di dalam berwawancara, dalam cara meliput, kita harus menggunakan unsur 5W1H mengenai apa yang sedang terjadi, kemudian kapan ini terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, kemudian apa yang membuat ini terjadi, dan lain-lain, teman-teman. Maka dalam wawancara ini kita juga menggunakan unsur 5W1H dan tidak melupakan daripada nilai-nilai berita yang ada. Dan kemudian jangan lupa, yang terpenting adalah apa yang kita wawancarakan ini berdasarkan fakta atau saksi yang ada di dalam perkara tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai riset kepustakaan. Nah, daripada riset kepustakaan ini adalah tidak lain tidak bukan mengenai bagaimana cara kita meriset kembali atau double check kembali apa yang sudah kita reportasekan tadi, kemudian kita wawancarain tadi. Kita make sure kembali atau memastikan kembali apa yang sudah kita
reportasekan tadi atau kita wawancarakan tadi benar-benar sesuai apa yang sudah di faktakan pada kejadian tersebut. Nah, mengenai teknik peliputan berita, kemudian kita masuk kepada langkah-langkah peliputan berita, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada kita melakukan riset pendahuluan. Sebelum kita melakukan peliputan, kita harus meriset apa yang seharusnya kita riset. Contoh, ketika kita sedang ingin meliput berita mengenai Pertamina yang kemarin itu viral, tidak mungkin kan kalau misalkan kita tidak tidak meriset atau men-searching mengenai Pertamina ini, karena sangat disayangkan apabila kita meliput berita yang kita ingin up gitu ya, tapi kita tahu itu berita apa. Nah, selanjutnya yaitu menentukan fokus cerita. Fokus cerita di sini adalah kita jangan sampai terlalu ke distract dengan cerita yang lain. Kita harus fokus kepada cerita yang ingin kita liput. Apa yang ada di kejadian perkara harus kita liput itu gitu. Jangan sampai kita meliput yang lain gitu. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Mengumpul data di sini adalah ya seperti tadi mengenai teknik peliputan berita, itu wawancara. Kita bisa mengolah datanya, kita bisa mengumpulkannya melalui mempertanyakan melalui narasumber, dan kita bisa mengambil foto dan video ketika mewawancara atau meliput berita, karena itu sebagai bukti atau sebagai hal-hal yang konkret yang akan nantinya kita liput dan kita tulis. Nah, sebelum itu teman-teman, kita ada yang namanya cara penulisan berita, teman-teman. Sebelum kita membahas mengenai cara penulisan berita, saya harap teman-teman semua paham mengenai definisi peliputan berita, langkah-langkah peliputan berita, dan teknik peliputan berita. Kita masuk kepada cara penulisan berita, teman-teman. Nah, di dalam cara penulisan berita itu ada beberapa poin penting mengenai menulis berita, teman-teman. Yang pertama yaitu mengumpulkan sumber informasi. Yang benar sini sudah jelas di dalam penulisan berita kita harus memakai data atau fakta yang sudah kita kumpulkan. Nah, yang kedua yaitu menentukan judul berita. Dalam judul berita ini harus menarik, karena pada dasarnya judul berita ini adalah sebagai wajahnya si berita tersebut, karena judul berita ini merupakan satu simbolik yang sangat di dalam dunia jurnalis itu harus yang menarik sehingga bisa menarik audiens begitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menulis isi berita dengan struktur yang benar. Di dalam cara penulisan berita ada poin mengenai menulis isi berita dengan struktur yang benar. Dalam artian di sini adalah kita harus menulis isi berita dalam tataran-tataran yang benar gitu, mengenai pendahuluan ataupun kayak sumber dari mana, kemudian penutup dan segala macam gitu ya. Kemudian yang ketiga yang keempat yaitu memastikan akurasi sumber informasi. Nah, di sini harus jelas ya teman-teman terkait akurat atau tidaknya sumber informasi. Kalau misalkan tidak akurat, kita jangan pernah menulis berita tersebut, karena di dalam cara penulisan berita itu harus menggunakan informasi yang valid. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses penyuntingan menentukan sudut. Nah, dalam maksud sini adalah kita harus menentukan sudut yang mana yang harus kita sunting, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu adalah mematuhi etika jurnalistik. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, sebelumnya kita pernah membahas mengenai kode etik jurnalistik, yang dimana kode etik jurnalistik ini termasuk ke dalam cara penulisan berita. Nah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan materi yang sudah disampaikan langsung oleh kelompok 2 kemarin, yang berjudul dari peliputan hingga ke penulisan, menciptakan berita dan artikel yang efektif.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hasan Rihat dengan NIM 231330015. Sampai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.